program studi D3 Kebidanan Program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Mamuju dengan NIDN 480-78701. Bidang keilmuan saya adalah kebidanan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu metode DIA, Delivery, Instruction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan kebidanan esensial pada kehamilan. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan esensial pada kehamilan. Mata kuliah asuhan kebidanan esensial kehamilan adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi kebidanan Program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Mamuju. Fokus mata kuliah ini adalah membahas mengenai fertilisasi, plasentasi, dan perkembangan janin, konsep umum, perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologi kehamilan, faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan masa hamil, evidence based dalam kehamilan, prosedur keterampilan dasar pada asuhan kehamilan, deteksi dini penyimpangan pada kehamilan, serta manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan kebidanan kehamilan. Aspek penting dalam mata kuliah ini adalah pemahaman mahasiswa tentang fertilisasi, plasentasi, dan perkembangan janin, konsep umum, perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologi kehamilan, faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kebutuhan masa hamil, pemeriksaan kehamilan, konseling pada kehamilan, tanda bahaya kehamilan dan penyakit yang menyertai kehamilan, deteksi dini penyimpangan pada kehamilan, dan pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan. Untuk capaian pembelajaran atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah pada akhir program yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dan mendokumentasikannya dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan menyusui, serta pelayanan keluarga berencana sesuai dengan standar profesi dan kode etik. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu memilih berbagai metode yang relevan berdasarkan analisis data dalam asuhan kebidanan esensial, deteksi dini komplikasi atau penyimpangan, penanganan awal kegawat daruratan, dan rujukan pada maternal neonatal secara tepat sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan dari hasil kerja individu dan kelompok secara akurat, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah pada akhir program yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai fertilisasi, plasentasi, dan perkembangan janin. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai konsep umum, perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologi selama kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan masa hamil, dan evidence based dalam kehamilan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengulang kembali prosedur keterampilan dasar pada asuhan kehamilan. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali mengenai deteksi dini penyimpangan pada kehamilan. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan pada kehamilan. Terdapat 10 sub CPMK, yaitu yang pertama, sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai fertilisasi, plasentasi, dan perkembangan janin. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep umum, perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologi kehamilan. Yang ketiga, sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kebutuhan pada masa hamil. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai evidence based dalam kehamilan. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu mengulang kembali mengenai pemeriksaan kehamilan. Sub
CPMK ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konseling pada kehamilan. Sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tanda bahaya kehamilan dan penyakit yang menyertai kehamilan. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai deteksi dini penyimpangan pada kehamilan. Sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai manajemen kebidanan pada asuhan kebidanan kehamilan. Sub CPMK ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pendokumentasian asuhan kehamilan. Masing-masing sub CPMK tersebut akan dipaparkan dalam perkuliahan selama 14 kali pertemuan. Untuk materi pembelajarannya adalah antara lain yang pertama, fertilisasi, plasentasi, dan perkembangan janin. Yang kedua, konsep umum, perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologi kehamilan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan masa hamil dan evidence base dalam kehamilan. Yang keempat, prosedur keterampilan dasar pada kehamilan. Yang kelima, deteksi dini dan penyimpangan pada kehamilan. Yang terakhir, manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan pada kehamilan. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah berupa tatap muka langsung, yaitu secara luring dan melalui Zoom meeting atau secara daring. Ada pula berupa tutorial, praktikum laboratorium, dan penugasan mandiri. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan adalah berupa ceramah tanya jawab, cooperative learning dan collaborative learning, kemudian case study, yaitu berupa studi kasus. Bentuk pembelajaran dan penugasan, yang pertama bentuk pembelajaran yaitu kuliah dengan durasi setiap pertemuan selama 2 kali 50 menit. Yang kedua, dalam kegiatan belajar mandiri untuk setiap pertemuan selama 2 kali 60 menit. Mahasiswa diminta untuk membaca modul ajar dan menonton video pembelajaran. Yang terakhir, sedangkan penugasan secara terstruktur 2 kali 60 menit berupa menganalisis kasus kehamilan melalui studi kasus atau vignette. Adapun indikator penilaian terdiri dari teknik dan kriteria. Terdapat 5 teknik penilaian, yaitu partisipasi, vignette, observasi, kuis, dan tugas. Untuk kriteria partisipasi terdapat rubrik penilaian partisipasi mahasiswa. Apa sajakah yang akan dinilai dari partisipasi mahasiswa? Pertama adalah kemampuan mahasiswa dalam menguasai isi materi, kemudian keaktifan di dalam kelas, kemampuan mengajukan pertanyaan, dan kemampuan menjawab pertanyaan dan mengembangkan pendapat. Yang kedua, yaitu vignette. Terdapat studi kasus mengenai kehamilan fisiologi di mana mahasiswa mampu menganalisis, merencanakan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan secara komprehensif berdasarkan teori, data klinis, dan standar pelayanan kebidanan. Penilaian sumatif melalui MCQ test agar mencapai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, observasi, yakni mengamati secara langsung mahasiswa melakukan pemeriksaan kehamilan berupa pemeriksaan abdomen, pemeriksaan Leopold, penilaian pembesaran uterus normal selama kehamilan, dan pemeriksaan DJJ. Yang terakhir yaitu kuis. Penilaian berdasarkan jawaban benar dan salah. Kuis dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada mahasiswa sebelum dan sesudah pemberian materi. UTS dan UAS saya menggunakan aplikasi Socrative dan saya akan memberikan rule name pada aplikasi tersebut, dan aplikasi ini yang dapat diakses oleh mahasiswa secara online. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah asuhan kebidanan esensial pada kehamilan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah asuhan kebidanan esensial pada kehamilan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi pada hari ini,
saya akan mengadakan kuis ya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Kalau saya akan mengadakan kuis, seperti biasa, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Jadi bagi yang tahu, angkat tangan ya. Materi atau pertanyaan yang saya kasih ini adalah materi sebelumnya, ya. Oke. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab apa sih tujuan dari kunjungan ANC? Ada yang bisa jawab? Oke, siapa namanya? Oke, silahkan. Coba berdiri. Jadi tujuan kunjungan ANC itu ada 6. Ya. Yang pertama itu Atau mau ditanya ada Bapak? untuk memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayinya. Kemudian meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial serta bayinya. Kemudian mengenali secara dini ketidaknormalan selama kehamilan. Kemudian yang keempat, mempersiapkan persalinan suhu bulan. Yang kelima, mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan dengan normal dan pemberian ASI eksklusif. Dan yang terakhir itu, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. Bagaimana yang lain? Sudah bisa paham ya? Mengenai ANC ya? Oke, yang kedua, pertanyaan terakhir untuk materi sebelumnya ya. Ada yang bisa jawab apa sih tujuan dari pemeriksaan fisik? Ada yang bisa? Ayo, oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Jadi tujuan dari pemeriksaan fisik itu yang pertama untuk mengumpulkan data sistematis dan komprehensif. Yang kedua itu melaksanakan diagnosa. Yang ketiga membuktikan hasil analisis. Yang keempat itu mengetahui kesehatan ibu dan janin. Dan yang terakhir itu mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan. Oke, bagus ya. Oke, hapus ya untuk pertanyaan dari materi kita minggu lalu. Jadi saya harap kalian paham ya. Nah, sekarang saya akan membawakan materi tentang asuhan kebidanan antenatal care atau yang biasa kita sebut, yang biasa kita singkat ANC ya. Oke. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai CPNK mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai fertilisasi, plasentasi, dan perkembangan janin. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai konsep umur, perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologi kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan masa hamil dan fitness dalam kehamilan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengulangi kembali prosedur keterampilan dasar pada asuhan kehamilan. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali mengenai deteksi dini penyimpangan pada kehamilan. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan kehamilan ya. Jadi ini adalah pencapaian dari akhir mata kuliah kita nanti. Nah, tanda bahaya pada kehamilan ya. Nah, sekarang nanti akan saya jelaskan mengenai tanda bahaya. Jadi tanda bahaya kehamilan itu bisa terjadi pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Kalau trimester pertama tadi ada berapa minggu? Ada yang tahu? Ani? Silahkan. Dari usia kehamilan trimester 1 sampai trimester 1 itu usia 1 bulan sampai 3 bulan Ibu. Terus? Kalau trimester 2 itu dari 4 bulan sampai
sampai 6 bulan. Kalau usia trimester 3 itu dari 7 bulan sampai 9 bulan. Oke, jadi kita kalau bidan ya sebutannya minggu ya, jangan pakai bulan. Jadi kalau misalnya orang awam itu kita pakai bulan ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama, tidak mau makan dan muntah terus menerus, ya. Nah, apa dikatakan tidak normal? Nanti saya akan jelaskan. Nah, pada dasarnya ibu hamil pasti mengalami mual dan muntah, itu pasti karena ada peningkatan hormon estrogen dan ya. Nah, akibat sering mual muntah itulah makanya ibu hamil tidak bisa makan, ya. Makanya akibatnya akan terjadi apa? Anemia pada ibu hamil. Apa lagi? Pada ibu hamil, ya. Apa lagi? Akibat apa? Bisa terjadi abortus atau perdarahan karena kurangnya asupan makanan pada ibu hamil. Oke. Nah, sering terjadi pada ibu hamil trimester pertama dan masih dikategorikan batas wajar, ya, sangat wajar. Mual dan muntah berlebihan, apalagi ibu hamil tidak bisa minum lebih dari 8 jam, serta tidak bisa makan lebih dari 24 jam, dapat menjadikan proses kehamilannya tidak normal atau biasa dinamakan hiperemesis gravidarum, ya. Lanjut, keluhan penyerta seperti mulut kering sudah pasti, sakit kepala, demam dan pusing. Kita saja ini ya, kalau tidak makan pasti lemah, mulai pusing, mulut kering ya. Paling ibu hamil, ya, ini pasti. Nah, kekurangan gizi, dehidrasi, penurunan kesadaran. Apabila hiperemesis terjadi pada trimester kedua, kehamilan bisa menyebabkan preeklamsi apabila ibu dengan keluhan nyeri di bawah tulang rusuk dan udan pada wajah dan tungkai. Hiperemesis juga dapat mengakibatkan keracunan makanan jika muntah disertai diare dan infeksi ginjal apabila dibarengi dengan demam dan nyeri punggung bawah atau sekitar alat kelamin, ya. Ini apabila dikategorikan sudah mual muntahnya tidak normal. Lanjut, demam tinggi, ya. Ini salah satu tanda bahaya pada ibu hamil adalah demam tinggi. Apabila demam di atas 38, dapat dipicu karena adanya infeksi. Infeksi dapat berakibat fatal terhadap janin di dalam kandungan. Demam tinggi disertai nyeri sendi dan kemerahan di seluruh tubuh dapat menjadi tanda bahaya infeksi CMV, tokso, dan parvovirus. Apabila telah konsumsi PCT, demam tidak kunjung mereda, segera temui dokter untuk mencegah yang lebih parah, ya. Itu kalau demam. Nah, pergerakan janin berkurang. Nah, gerakan aktif janin akan dirasakan oleh ibu ketika usia kehamilan 20 sampai 25 minggu. Nah, kapan bisa ibu merasakan gerakan janin? Nah, ini ketika ibu dalam posisi diam, dalam keadaan duduk dan berbaring, terutama pada malam hari, ya. Normalnya 10 kali atau lebih setiap 2 jam. Nah, penyebab bisa pergerakan janin berkurang itu bisa karena stres dan gizi ibu hamil yang tidak tercukupi. Yang kedua, KPSW. Apa itu KPSW? Ketuban pecah sebelum waktunya, ya. Plasenta terlepas, hipoksia, ya. Ini bisa menjadi salah satu tanda gejala bahaya pada ibu hamil. Tadi kita sudah membahas mengenai materi tentang tanda bahaya kehamilan. Kita lanjut berbagi kelompok, ya. Nah, saya buat kelompok untuk memecahkan sebuah kasus, ya. Jadi masing-masing sudah ada pertanyaan, ya. Saya sudah kasih pertanyaan masing-masing kelompok. Nanti jawab kelompoknya, ya. Oke. Sekarang lihat semua, ya. Siapa yang bisa
soal kasus di atas. Seorang perempuan usia 21 tahun datang ke RSB pada tanggal 5 Mei 2021. Ingin memeriksakan keadaannya dengan keluhan ibu pusing, sering mual di pagi hari, telat haid 4 hari dengan haid terakhir 30 Maret 2021. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, tinggi badan 153 cm, BB 56 kg, plano tes positif. Terdapat kantong kehamilan pada pemeriksaan USG. Berdasarkan kasus di atas, berapakah usia gestasi ibu atau usia kehamilan ibu sekarang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih waktu 5 menit, ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Saya yang mana? Saya. Oke, silakan. Kamu suka 2 ya. Berapa? Jawabannya ibu bagian C 5W1D. 5W1D ya. Yang lain sama jawabannya? Sama. Oke, baik. Tepuk tangan ya. Oke, yang kedua, soal kedua. Seorang perempuan usia 21 tahun datang ke RSB tanggal 5 Mei 2021. Ingin memeriksakan keadaannya dengan keluhan pusing, sering mual di pagi hari, telat haid sudah 4 hari dengan haid terakhir 30 Maret 2021. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/80, nadi 82, tinggi badan 153, BB 56, plano tes positif. Terdapat kantong kehamilan pada pemeriksaan USG. Berdasarkan kasus di atas, kapankah tafsiran persalinan ibu? Tafsiran persalinan, ya. Ada yang tahu jawabannya? Pertanyaan di atas? Ada yang tahu? Angkat tangan? Angkat tangan? Oke, silakan. Oke, jawabannya yang sama? Sama. Terus ya. Oke, lanjut soal ketiga. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya pada hari ini ya. Dan seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya, setelah materi saya akan memberikan kuis kembali ya mengenai materi pada hari ini ya. Oke, jadi angkat tangan yang bisa menjawab ya. Saya akan memberikan kuis setelah materi ya. Yang pertama, apa yang menyebabkan kaki bengkak pada ibu hamil atau udan? Ada yang bisa? Oke, silakan Asmira ya. Oke, silakan. Penyebabnya itu bisa berdiri terlalu lama, Ya. terus kelelahan sama polihidratnya ibu. Ada yang lain? Ada tambahan yang lain? Oh ya, silakan. Bisa disebabkan oleh diabetes, kekurangan konsumsi garam yang berlebihan atau kafein, dan kurangnya minum air putih. Oke, ya bagus ya jawabannya ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ada yang tahu apa pengertian dari kehamilan ektopik terganggu? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Yaitu kehamilan yang dibuahi dan berimplementasi dan tumbuh tidak di tempat yang normal, yaitu endometrium cavum uteri. Nah, bisa juga di tubak falopi ya, saluran tubak falopi. Oke ya, bagus ya.